pemeriksaan fisik kamu bilang, Bu, ini lukanya terlalu dalam dan panjang. Gak bisa kalau cuma ditutup pakai kasa. Jadi harus dijahit. Ya, lu bersedia atau tidak, nanti tanda tangan. Kayak udah gitu baru kita persiapan alat ya. Kayak persiapan alatnya, nanti kalian kan pasti ngambil sendiri ya. Semua ini belum disiapin. Ya, kalian akan ngambil sendiri. Oke. Palingan yang udah ada di sini itu cuma comb biasanya ya, bengkok dan duk bolong. Yang lain-lainnya ngambil sendiri. Bahkan worst case-nya kalau ini belum disiapin, kalian nyiapin dari awal juga sendiri gitu. Ataupun semuanya sudah di sini tapi sudah berantakan gitu. Ya. Kayak kita biasakan siapin dari 3 wajib di awal ya. Ingat ya, daerah yang hijau ini daerah steril. Oke, 3 wajib di awal, kasa minimal 3 ya. Oke, ulangi dulu dari awal. Maaf, kita cuci tangan, baru siapin alat-alat ya. Yang wajib kasa minimal 3. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Terus buang ke tempat sampah yang non steril. Berarti tempat sampah juga ada 3, itu dinilai juga kalian buangnya ngasal atau bener nih ya. Yang kayak gini ke non steril, yang bekas pasien boleh ke bengkok atau ke yang steril. Yang kuning itu, yang tajam-tajam ke safety box ya. Oke. Kasa, yang kedua wajib adalah povidone iodine. Tambahin ya povidone iodine dan atau NaCl. Oke. Berarti di awal kamu ambil satu lagi untuk NaCl. Oke. Udah gitu yang ketiga adalah lidokain. Misalkan lidokain potek. Tutupnya buang ke safety box. Pasangan lidokain adalah squid. Kamu siapin squid dari awal. Dokter maaf, tadi pas lagi nyiapin alat-alat sekaligus tadi motekin lido itu kita udah pakai handscoon? Belum pakai handscoon. Kamu kalau mau motekin boleh pakai sampah kasa. Ya. Kalau takut kena tangan. Oke. Kalau squid boleh tanpa handscoon dok? Iya itu. Dilepas, Kan dilepas. dilepas jatuhin. Kan dia masih diplastikin gini ya. Buang. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga setelah lidokain itu gel nggak perlu, plester perlu, siapin plesternya. 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa? Pas belum pakai handscoon biar nggak nempel-nempel. Oke, udah beres, kita tinggal alat-alatnya ya. Ambilnya pakai korentang. Mau ambil korentangnya. Oke ya. Korentang ini atasnya dia nggak steril tapi bawahnya steril karena di sini tuh isinya air panas apa enggak alkohol gitu deh. Di dalam ini steril ya. Oke, kita ambil hecting set. Hecting set itu ada 6 biasanya isinya ya. Yang pertama misalkan dari ini dulu deh, needle holder ya. Ceritanya belum ada ini. Oke, needle holder. Terus habis needle holder itu gunting. Oke, udah gunting, klem lurus. Nanti kalian bedain mana klem lurus, mana needle holder ya. Klem lurus itu biasanya dia ramping ujungnya dan lebih panjang. Ya, needle holder dia gendut ujungnya dan lebih pendek. Oke. Kemudian klem bengkok atau mosquito. Satu lagi scalpel. Ya, nanti scalpelnya belum ada pisaunya ya. Oke, sudah. Oh iya, pinsetnya. Oh ini udah, oh iya, sorry, needle holdernya udah di awal. Pinset. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Udah itu kita mau ngehecting, berarti kita siapin benangnya. Ya, nanti kamu lihat benangnya apakah yang kayak gini. Misalkan ini diplastikin ya, kayak gini, atau benang yang di dalam kotak yang
yang di roll, tahu? Ya, oke. Terus kalau ternyata ada yang kayak gini, kamu cari tahu ya silk atau catgut. Karena itu nggak akan dikasih tahu kamu harus pakai yang mana, kamu yang menentukan sendiri. Ya, kalau silk ini dia yang harus dibuka benangnya nanti. Maksudnya cabut benang. Setelah 1 minggu diangkat affecting ya. Kalau catgut itu dia yang absorbable, dia nggak perlu diangkat, dia nyerap sendiri ke kulit. Oke. Nah, kapan pakai silk, kapan pakai catgut? Catgut itu pakai kalau organ-organ dalam ya, terus mukosa. Kalau silk ini kulit-kulit luar ya. Oke, berarti kalau sunat pakai apa? Catgut karena dia mukosa ya. Oke. Ya. Terus kamu lihat di sini silknya udah with needle atau without needle. Sunat. Sunat. Dengernya apa? Ya. Sunat. Terus kamu lihat silknya di sini ada tulisannya without needle atau with needle. Kalau with needle kamu gak usah siapin jarum. Kalau without needle berarti kamu siapin jarum. Buka ya, buang tempat sampah. Terus jarumnya juga buka, nanti siapin ya. Biasanya taruhnya di kom. Oke. Nah, kalau misalkan udah ada jarumnya berarti nggak perlu siapin benang. Kalau nggak ada ini berarti pakai yang roll ya. Oke. Ya, kalau yang roll nanti dia ini di luarnya udah ada yang keluar, ini berarti tidak steril, di dalamnya steril ya. Oke, persiapannya sudah selesai. Kalian cuci tangan pakai handscoon. Masih tangan lagi dong. Cuci tangan lagi pakai handscoon ya. Oke. Oh iya, handscoon sterilnya berarti tadi disiapkan di awal ya, setelah persiapan alat. Pakai setengah steril dulu ya, skin to skin, glove to gloves. Oke. Untuk ngambil lido kain ya, yang steril pegang yang steril di daerah sini, yang nggak steril pegang yang di luar hijau. Oke, kalian ambil 2 atau 3 cc, biasanya 1 ampul diambil semua. Tutup lagi pakai one hand teknik. Sebentar lagi nih buang ke safety box. Oke, satu lagi adalah benang ya. Ini yang nggak steril pegang yang nggak steril, terus tarik. Nah, ini kan akan ikut nih dia. Nanti kamu gak ada yang bantuin, kamu tahan pakai yang ini. Habis. Komedi. Ya, Habis ya. ada satu nih. Oke. Sini. Oke. Pulang ya. Tinggal ngambil benang ya. Ini yang nggak steril megang ini, yang steril megang yang steril begini, nahan kardusnya. Ya Allah, nahan kardusnya gini ya, pokoknya nggak boleh kena gitu ya, gini. Nah, oke. Tarik, tarik aja yang panjang ya. Terus ini ambil ini gunting. Yang sterilnya tadi sampai mana? Kira-kira sampai sini. Ini dibuang. Ya. Oke. Terus pakai satu lagi. Ya. Skin to skin, glove to glove ya. Kalau ini nggak apa-apa. Kan ininya mah steril. Udah kayak gitu baru kita septic anti septic. Biasanya urutannya selalu begitu, sudah pakai 2 handscoon, septic anti septic. Povidone iodine. Kamu mau yang mana misalkan ya? Ini. Set. Buang. Tutup pakai dup bolong. Oke. Tadi ditutup kita anestesi. Ya. Anestesi itu di luka paling bawah dan luka di paling atas. Ya, kita yang bawah dulu. Oke, bevelnya menghadap ke atas ya.
kamu masukin sedikit dulu, terus miring ke kanan ke kiri. Oke, miring ke kanan. Kan boleh ini pakai pinset ya sebagai alat bantu biar nggak ketusuk. Dorong, aspirasi sambil teknik withdrawal ya, ditarik sambil didorong. Jangan sampai jarumnya lepas. Baru kamu miringin lagi. Gak boleh nih lepas gini ya. Jadi pas gini, set sini miringin. Gitu. Dorong lagi ke sana. Ya, set. Nah, gak boleh nembus juga ya guys. Sampai sini. Set. Aspirasi. Teknik withdrawal, ditarik sambil didorong. Set. Pas. Sini nggak apa-apa lepas. Terus yang atasnya sama ya, dari sini masukin kanan, aspirasi, tarik sambil didorong ke sini, kanan aspirasi, tarik sambil didorong. Nanti akan beneran dimasukin. Jadi kamu beneran ngambil kain, beneran di aspirasi dan lain-lain ya. Dan ini buang ke safety box. Dokter mau tanya, berarti handscone steril kita itu masih boleh nyentuh dup sterilnya juga kan ya? Boleh, kan udah steril. Kalau disinfeksinya dok, sebaiknya sebelum pakai handscone steril atau nggak apa-apa pas udah pakai? Pas udah pakai, kan kamu nggak pegang ininya, pakai alat Pinset. ya. Oke. Kalau pasti beneran lidonya beneran dimasukin ke situ. Jadi nanti basah ini si air semua ya. Oke, udah gitu tunggu 1-2 menit. Kalian ngapain? Masukin jarumnya ya. Diambil jarumnya mau yang mana? Bersihin dulu pasang dup kan? Apa pasang dup? Bersihin dulu. Masih dulu baru pasang dulu. Ya, nanti itu tergantung penguji, dia akan bilang dek pura-pura aja atau enggak ada yang diem-diem aja gitu. Pura-pura. Pura-pura potek lidokain, pura-pura lain-lain. Ini ada benangnya. Dokter, untuk nanti jahit ada kemungkinan kita tuh selain diminta jahit simple gak dok? Misalnya kayak matras. Enggak, itu kalian yang decide sendiri. Oh, Waduh. Mau jahitnya apa? Simpel aja. Simpel boleh kan ya? Boleh lah. Kalau nggak ada, jadi coba aja simpel Aja aja. cuek simpel aja. Simpel sampai bawah. Oke. SPB. Iya, simpel aja. Oke. Di OK aja kita suruh ngurusin simpel. Iya ya. Oke, balik lagi ya. Nanti klemnya itu 1/3 belakang dari lubang. Ya, terus kamu pegang pakai tangan kiri. Tangan kanan untuk masukin benang. Set. Ya. Maju ke depan benang, ke belakang benang berarti ya. Ke depan klem baru ke sini. Sampai ke lubang kedua. Krek-krek. Ya. Oke. Harus sampai ke lubang kedua. Udah gini kalian jahit lagi, ikat. Tapi ikatnya kalau pakai handscone itu susah. Kalian ikatnya suturing aja. Suturing, knotting. Ya, kayak jahit. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terus 1, 2. 2 kali aja, jadi nggak perlu gede-gede. Ya, nanti dia malah susah pas keluar, nusuk pas keluarnya susah. Ya. Oke. Udah kayak gini. Cek lagi. Bu, udah parah belum? Kan tadi kita masukin sekalian nunggu dia anestesi ceritanya ya. Atau kalian mau persiapkan ini di awal sebelum kalian ke pasien juga boleh, silahkan. Ya. Oke. Kita mulai jahitnya. Oke, kalau mau jahit, kalau mau pasang jarum, tadi kalian klemnya di belakang. Kalau mau jahit di tengah. Klem lagi. Pegang pakai needle holdernya di tengah. Ya. Oke. Terus mulai. Kalau lukanya sepanjang ini, biasanya dari tengah ke tengah lagi, ke tengah lagi, ke tengah lagi gitu. Ya. Tapi kalau kecil bisa dari pinggir. Dari sini. Harus sampai nutup dari dulu. sini. Harus sampai nutup lukanya, ya.
Oke, mulai ya. 0,5 cm dari depan luka. Oke. Ini klemnya udah needle holdernya udah longgar. Tuh. Iya, udah. Ya. Oke, yang ini dulu aja. Udah ini, udah ada. Pinsetnya anatomis ya dok? Iya. Mau pakai chirurgis. Kalau jahit kulit kan Chirurgis. Boleh pakai chirurgis juga. Ya, tapi anatomis juga nggak apa-apa. tapi susah pegang jarumnya dok. Ya. Oke. Kalian tusuk. Ya ampun, gak ada yang benar. Coba ya, coba dulu. Kalian tusuk. Set gini. Ya. Kok bener ini? Ada yang enggak? Ini lebih parah deh ini. Ya, ini udah pada longgar kok bisa ya? Tadi masih baik-baik aja. Yuk, Oke. siapa? Enggak. Oh, tapi ini kayaknya kuat. Coba. Oh, ini bisa nih. Ya, bisa. Oke, tusuk. Siapa yang bawa? Oh, Kaget banget Jole. Oh, itu emang ada di sini. Terus, itu udah kencang. kayaknya. Udah kencang. Oke, terus nanti yang ditarik itu benangnya. Set. Ada yang rapuh benangnya. Set. Baru noting nggak perlu pakai pinset ya, tangan aja nggak apa-apa gini. 1, 2, 3. Sama aja ya dok. Ya, kalau di kanan semua ya. Tadi kan depan ya, depan 2, sekarang belakang 1, depan 1, jadi 2, 1, 1 ya. Kalau kanan nanti kanan semua kalian hektingnya, kalau kiri semua. Oh nggak ada asisten ya dok? Gak ada cut, nggak ada ya. Cut. Siapa lo anjir? Kata aja. Ya. Gokil. Terus satu lagi nanti, Oh, tidak asisten satu ya. satu lagi nanti di tengah sini lagi, tengah sini ya, sampai kulitnya tertutup. Jadi nggak usah dekat-dekat banget, nanti tuh kalian ngejahit malah lama waktu kalian harus menjahit sampai ini tertutup semua. Sepanjang itu kak. Tergantung nanti dikasihnya gimana. Pura-pura aja deh. Mudah-mudahan. Nanti boros. Pretending aja. Ya. Pura-pura aja deh, sekali aja. Mau lihat. Nanti mau episode. Oke, udah ceritanya udah 10 jahitan ceritanya ya. 10 jahitan. Kamu buka duk bolongnya, terus kamu tindakan pembersihan habis hekting ya. Tap dulu pakai povidone iodine, buang, ambil kasa lagi, cuci pakai NaCl, buang, baru pakai antibiotik boleh atau Sufratul boleh. Dokter, berarti povidone iodinnya tuh dibilas pakai NaCl dok? Iya. Oke. Ya, kayak di Oka aja. Ya, pernah ikut Oka? Pernah jadi asistensi nggak? Karena tapi ya diam aja sih dong. Pegang hap. Enggak dok, soalnya kalau misalnya di IGD itu dia masih dikasih povidone iodine tapi nggak dibilas lagi pakai NaCl, jadi Iya, itu kan ilmu IGD. Medicine is art. Iya, Ya, kalaupun kamu mau sampai povidone iodine aja juga boleh. Semoga segini doang ya guys. Ya. Nah, itu kalau nanti nutup pakai plasternya boleh gak dok dibuka handscoon-nya biar gak nempel? Oh, boleh. Itu kan udah on biasanya. Ya. Dan pasiennya juga sudah steril. Nanti tinggal ditutup. Kalau benangnya habis di tengah jalan gimana? Kan jadinya yang ambil ini on lagi. Makanya yang panjang. Ambilnya panjang aja. Gak usah mikirin Atau setelahnya enggak sedikit aja dok, habis dok gitu. Ambil lagi dah tuh deh. Oke, ya, tutup 1, Borderline. 3, 4. Jadi kasihnya 4. Oh, Pak. Ya. Itu 2, Kasanya dong. 3, 4.
Kasanya Plasternya atau kasih? Plasternya. Oh, plaster. Ya. Oke. Tiap ini dong, tiap apa namanya? Sisi 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Dua. Oh, 22. Oh, ini 4. Dua totalnya 4 kan? Oke. Ya. 2 aja. Udah, itu hecting ya, tinggal edukasi Bu. Ini hecting jahitannya jumlahnya 10 misalkan ya. Nanti di rumah ibu minum anti nyeri saya resepin ya. Kalau mulai terasa sakit, sekarang mungkin belum sakit karena dia masih ada efek bius gitu ya. Terus minum antibiotik ya Bu ya, habiskan. Kalian resepin aja amoxicillin buat 5 hari. Terus di rumah Bu ini nggak boleh kena air 3 hari ya. Setelah itu baru nanti boleh ibu ganti perban sendiri ya, sehari 2 kali pagi dan malam. Oke. Kontrolnya seminggu kemudian ya Bu ya, nanti kita cabut jahitan. Oke. Dokter tadi mau tanya, kalau misalnya di buku tuh dia membersihkan dengan povidone iodine tuh pada saat dupnya itu masih di atas, tapi Masih di atas. Boleh kalau mau kayak gitu, cuma kan ini lukanya gede tadi, jadi nggak ketutupan. jadi yang sebenarnya yang sesuai guideline tuh yang Oh itu mah nggak usah saklek saklek gitu. Better sebelum aja sih ya. Bersihin dulu baru duduk. baru dilepas Soalnya dupnya. steril. Oh, maksud kamu mah di akhir kan? Misalnya duduk jadi- dulu, ada beberapa yang duduk dulu terus dibersihin kan. Bukan di akhir, Di akhir. di akhir kan udah selesai ngejahit. Kalau misalnya bersihin berdasarkan dulu. buku itu, dia itu povidone iodinnya dikasih pada saat dia tuh masih terpakai dup. Tadi kan dokter angkat lepas dup dulu, dulu. angkat dup dulu, baru nggak bersihin. Itu Iya, ini sebenarnya karena tadi aku lukanya besar. Oke. Ya, jadi ketutupan sama dupnya. Ini mah sesuaikan aja. Ya. Ya, ini mah sesuaikan aja. Nanti ya kalau segini ya udah kamu bisa depot dulu. Baru dibuka. berarti Habis sebenarnya dibuka, dua-duanya nggak apa-apa kan Bisa. ya dok? Gak Bisa. apa-apa. Ya. Oke. Karena steril. Yang penting masalah duk bolong itu fungsinya buat apa sih? Memperkecil lapang pandang. Kerja, ya. Itu doang. Ya. Oke. Ini kalau ini tadi buat apa dokter? Nekrotomi. Ini buat nanti insisi drainase dan Oh, lain-lain. berarti kalau di hacking sebetulnya 5 Sebetulnya Seperlunya aja lima, maksudnya. tapi biar gak lupa hacking set itu isinya ini gitu. Ya. Oke. Udah, ini untuk hacking ya. Selanjutnya kita eksisi drainase eksisi lipom.